Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 dari IT Partnership KOM-C, di mana ada Mita Amelia, Sastina Manurung, Jessica Gultom, Tengku Z. Ki Munadila, dan Patricia Tambungan. Next. Topik yang kami ambil yang pertama adalah tokohnya adalah Mark Zuckerberg, dan untuk perusahaan adalah Facebook, dan untuk project dan untuk startup adalah Gojek. Yang pertama akan dibawakan oleh Jessica. Yang pertama kita akan membahas tentang Mark Zuckerberg. Yang akan dibahas kali ini ialah satu latar belakang pribadinya, dua pendidikan tokoh, tiga kontribusi yang diberikan, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang dilakukan. Latar belakangnya, Mark Elliot Zuckerberg lahir pada 14 Mei tahun 1984 di White Plains, New York. Mark memiliki ibu bernama Karen, seorang psikiater, dan ayahnya Edward Zuckerberg, seorang dokter gigi. Ia memiliki tiga saudara perempuan, yaitu Randy, Donna, dan Ariel. Pada tanggal 19 Mei 2012, Zuckerberg menikah dengan seorang wanita bernama Priscilla Shan. Istrinya merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran University of California, San Francisco. Mark mempunyai dua orang anak yang bernama Maxima Zuckerberg dan Augustin Zuckerberg. Mark adalah seorang pemrogram komputer dan pengusaha internet. Ia dikenal karena menciptakan situs jaring sosial Facebook bersama temannya. Yang dengan itu ia menjadi pejabat eksekutif dan presiden Facebook. Pendidikan tokoh. Pada masa SMA, Mark bersekolah di Ashley High School. Zuckerberg mendapat nilai tinggi pada mata pelajaran klasika sebelum pindah ke Phillips Exeter Academy pada tahun pertamanya. Tempat ia mendapat banyak hadiah dalam bidang sains, matematika, astronomi, dan fisika. Saat kuliah, Mark adalah anggota Alpha Epsilon Pi. Pada awalnya, Mark hanyalah seorang mahasiswa dari Universitas Harvard. Mark lalu membuat suatu sistem jaring sosial untuk kelasnya. Karena keasikan untuk mengembangkan proyek Facebook, maka Mark lupakan kuliahnya. Mark dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit antara memilih pendidikannya atau bisnis proyek yang sedang ia kembangkan. Dengan sikap yang optimis, Mark dan kawan-kawannya memilih untuk meninggalkan kuliah mereka dan memfokuskan diri pada proyek Facebook tersebut. Next. Kontribusi yang sudah diberikan oleh Mark. Yang pertama adalah menghubungkan kita dengan orang terdekat, di mana melalui jejaring sosial buatannya, Facebook menghubungkan kita dengan sahabat dan keluarga, bahkan dengan orang yang belum pernah kita ketemui sekalipun. Facebook membuat lintas pertemanan semakin banyak. Yang kedua ialah mendonasikan sebagian kekayaan untuk memberantas virus Ebola. Yang ketiga, memberikan akses internet gratis dengan internet.org. Dan yang terakhir, memberikan donasi untuk memberantas virus corona. Tantangan yang dihadapi oleh Mark. Yang pertama, pada masa kuliah, Mark disidang pada pihak kampus karena meretas data mahasiswa Harvard yang kemudian memasukkan data mereka beserta foto di website Facebook. Pada tahun 2018, Mark Zuckerberg mendapatkan cobaan di mana Facebook sering goyah diakibatkan oleh isu keamanan data pengguna yang menyerang perusahaan bernuansa biru ini sejak 2018 lalu, di mana Alex Stamos, mantan kepala keamanan Facebook, mengatakan seharusnya Mark mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Facebook. Solusi yang dilakukan Mark untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut ialah yang pertama, memeriksa platform Facebook. Yang kedua, memberikan informasi kepada pengguna Facebook mengenai penyalahgunaan data. Yang ketiga, memberikan penghargaan bagi penemu resiko keamanan di Facebook. Yang terakhir, menonaktifkan akses untuk aplikasi yang tidak digunakan lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Patricia. Adalah Facebook. Next. Dalam Facebook ini yang dibahas itu adalah latar belakangnya, apa kontribusi yang diberikan, apa yang tantangan yang dihadapi, apa solusi yang dilakukan, dan produk apa yang dihasilkan. Untuk latar belakang dan kontribusi akan dibawakan. Latar belakang, Facebook adalah suatu jejaring sosial yang awalnya diluncurkan sebagai FaceMess pada bulan Juli tahun 2003 dan kemudian diganti nama menjadi Facebook pada 4 Februari 2004. Bulan Juni 2004, Facebook memindahkan pusat operasinya ke Palo Alto, California. Pada waktu ini, Facebook masih memiliki nama The Facebook, yang kemudian akhirnya diubah dan dihilangkan bagian D-nya. Perusahaan ini menerima investasi pertamanya pada bulan itu dari pendiri pendamping PayPal, Peter Thiel. Facebook meluncurkan versi sekolah menengah atas pada September 2005, yang dianggap Zuckerberg sebagai tahap logis selanjutnya.
Selanjutnya yaitu kontribusi yang diberikan Facebook. Yang pertama, menghadirkan aplikasi yang dapat menghubungkan miliaran umat manusia di internet. Yang kedua, berkontribusi sebesar 227 miliar US dollar untuk ekonomi global. Yang ketiga, membantu mengurangi angka pengangguran dengan memberikan informasi lowongan kerja. Dan yang keempat adalah mendukung perekonomian UKM. Selanjutnya adalah tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ini pertama adalah bagaimana mengadaptasikan situsnya ke perangkat mobile. Seperti yang kita ketahui bahwa Facebook itu awalnya lahir dari perangkat PC dan maka Facebook juga harus mengikuti perkembangan dan harus beradaptasi. Yang kedua adalah bagaimana meredam berita hoax atau foto atau meme yang beredar tanpa deskripsi informasi yang akurat. Solusinya itu adalah Facebook kemudian mengakuisisi Rect, sebuah library yang pelaksanaannya digunakan bersama dengan React Native, sebuah pengembangan web yang bisa membuat aplikasi mobile native dengannya. Yang kedua itu adalah menambahkan informasi tambahan pada setiap postingan yang ada, seperti artikel dengan topik yang sama dari sumber yang lain, serta topik yang diperbincangkan komunitas. Dengan begitu, maka informasi yang diberikan akan lebih akurat, dengan adanya bentuk memberitakan informasi yang palsu. Jika pengguna mencoba membagikan artikel hoax, maka akan muncul pop-up yang berisi peringatan yang berisikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Kemudian produk, ada beberapa produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Yang pertama adalah Facebook, yaitu sebuah situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial berasal dari seluruh penjuru dunia. Yang kedua itu adalah WhatsApp. WhatsApp ini adalah aplikasi bertukar pesan yang banyak digunakan di dunia. Memang awalnya WhatsApp ini bukan didirikan oleh Facebook, namun pada tahun 2019 Facebook mengakuisisinya, dan setelah diakuisisi Facebook ini, WhatsApp ini semakin berkembang. Hal ini terlihat dari banyaknya pengguna sekitar 450 juta setiap hari. Yang ketiga adalah Facebook Gaming Creator, yang merupakan sebuah platform untuk di mana penggunanya menantikan streamer favorit ketika bermain game. Yang keempat adalah Instagram, sama seperti dengan WhatsApp. Instagram ini juga diakuisisi oleh Facebook. Yang terakhir adalah Facebook Messenger. Selain media sosial, Facebook juga bisa digunakan untuk bertukar pesan atau chatting. Selanjutnya adalah Gojek yang akan dibawakan oleh Sestinda dan Gilang. Di Gojek ini kami akan membahas tentang latar belakang pribadi, kontribusi yang diberikan Gojek, tantangan yang dihadapi, lalu solusi yang dilakukan, dan produk yang dihasilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tengku. Bila. Latar belakang Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Hingga puncaknya, pada 7 Januari 2015, Gojek akhirnya hadir dalam bentuk aplikasi berbasis Android dan iOS yang dapat diinstal pada gadget milik masyarakat. Kontribusi Gojek. Hasil riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan kontribusi ekonomi digital Gojek ke perekonomian senilai 152 triliun atau sekitar 1% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada 2019. Kontribusi terbesar terdapat pada mitra driver roda 2 atau GoRide senilai 47 triliun. Kontribusi terbesar selanjutnya terdapat pada mitra driver roda 4 atau GoCar senilai 34 triliun, mitra UMKM GoFood 30,1 triliun, dan UMKM di luar ekosistem Gojek 15,1 triliun. Gojek ikut membantu para mitra UMKM kuliner dan non-kuliner mendapatkan keterampilan baru, mulai dari skill berjualan online, pemanfaatan media sosial untuk bisnis, dan kreativitas dalam pemasaran. Gojek juga menyampaikan mayoritas UMKM berencana tetap bermitra dengan Gojek secara jangka panjang. Selanjutnya yaitu tantangan. Yang pertama, kontroversi ditolaknya kehadiran Gojek oleh ojek pangkalan. Penolakan terhadap Gojek pada dasarnya bertolak pada kemungkinan berkurangnya pendapatan dari para pengojek pengkolan. Lebih jauh, bahkan di dalam realitas banyak Gojek yang menghadapi serangan secara fisik dengan penghadangan ketika memasuki wilayah tertentu. Di samping itu, mulai bermunculan baliho-baliho berisikan penolakan dimasukinya wilayah oleh Gojek. Yang kedua, kontroversi legalitas beroperasi Gojek. Kritik yang banyak ditujukan kepada Gojek adalah masalah legalitas objek bersepeda motor. Dengan pertanyaan, apakah ojek itu termasuk sebagai angkutan umum atau bukan, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Undang-Undang Lalu Lintas 2009 dasar hukumnya. Solusi.
Solusi untuk masalah ditolaknya kehadiran Gojek oleh ojek pangkalan adalah dengan melakukan integrasi melalui merger atau penggabungan para supir ojek konvensional atau pangkalan yang kerap sekali melakukan tindakan-tindakan intimidasi terhadap driver Gojek yang merupakan sumber ketidakpastian untuk direkrut menjadi driver Gojek dengan diberikan pemahaman dan pandangan bahwa ketika para supir ojek pengkolan bergabung dengan Gojek akan dapat memberikan nilai tambah terhadap mereka. Yang kedua, masalah legalitas beroperasinya Gojek. Solusinya yaitu dengan mengakui keberadaan Gojek secara ilegal dalam Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 dengan beberapa ketentuan mendasar. Misalnya, status hukum Gojek harus berubah menjadi kendaraan umum dengan berplat kuning dan tidak lagi sebagai kendaraan perseorangan dengan plat hitam untuk dapat memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Produk yang dihasilkan oleh Gojek yang pertama yaitu GoRide. Pada layanan GoRide, Gojek akan mengantarkan pelanggan dari tempat penjemputan ke tempat tujuan. GoRide merupakan pilihan transportasi yang memberikan kecepatan, kemudahan pemesanan, dan kemudahan menentukan tujuan pengantara. Yang kedua yaitu GoFood. GoFood adalah layanan pesan antar makanan dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar di aplikasi Gojek. Pada layanan GoFood, Gojek akan membelikan makanan yang dipesan oleh pelanggan dan mengantarkannya ke lokasi pelanggan sesuai dengan keterangan di aplikasi. Yang ketiga yaitu GoSend. Pada layanan ini, Gojek akan mengantarkan barang dari pelanggan ke tempat tujuan sesuai dengan pemesanan di aplikasi dan barang dapat diantarkan itu dalam satu area dengan maksimal berat 20 kg. Yang keempat ada GoShop. GoShop adalah layanan belanja yang memudahkan pelanggan untuk membeli barang atau makanan di toko yang tidak terdaftar pada layanan GoFood dan GoMart dalam satu area yang sama. Yang kelima ada GoMed. GoMed yang kini bekerja sama dengan Halodoc merupakan layanan untuk pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotek berlisensi yang sudah tersedia di layanan GoMed. Pada layanan GoMed, Gojek akan memberikan dan mengantarkan obat atau kebutuhan kesehatan kepada pelanggan sesuai dengan pemesanan di aplikasi. Sekian hasil presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.